Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sekolah Biologi. Perkenalkan, nama aku Sela Octavia dan NPM 2130248, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Lampung 2021. Nah, sebelum aku kasih tahu, hari ini kita akan bahas materi biologi tentang apa. Kita simak video berikut yuk. Zamrud Khatulistiwa adalah untaian pulau-pulau dalam genggaman Jemari Indonesia. Sumber kehidupan bagi setiap tarikan nafas ini mengalir di setiap jengkal tanah. Ia mengalir dari tengah kesunyian rimba, melewati lembah dan ngarai, memberikan kehangatan bagi apapun yang ada di balik lebatnya rimba yang lembab dan dingin. Sebuah goresan tangan yang maha gaib mewujudkan sebuah panorama alam yang eksotik. Inilah wajah Indonesia semula jadi. Sang Pencipta telah memberikan keindahannya hampir di setiap jengkal hamparan tanah Indonesia. Perpaduan pepohonan rimbawi dan garis pantai membentuk mozaik panorama Indonesia. Nah, kira-kira dari video yang udah aku putar tadi, kira-kira kalau tentang alam, yang ada pohonnya, yang ada hewannya, pokoknya bermacam-macam tumbuhan deh, bermacam-macam hewan, kira-kira hari ini kita akan bahas apa ya? Yang bersangkutan dengan biologi ya, yang tentunya. Bahas apa ya? Yap, hari ini kita bakalan bahas yaitu materi keanekaragaman hayati. Jangan menunggu lama-lama, kita akan langsung aja ke materi ya. Tunggu dulu. Hari ini aku gak sendiri nih. Hari ini aku bakal ditemani oleh temanku, yaitu yang bernama Ciki. Halo Ciki. Halo Hari Sila. ini kita bakalan bahas materi nih, biologi, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Oke, langsung aja ya Ciki. Kita masuk ke materi keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas yaitu keseluruhan gen, spesies dan ekosistem di suatu kawasan. Nah, keanekaragaman hayati ini sangat penting loh untuk kita pelajari, yaitu karena ini tuh berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebagai salah satu bagian di dalam sistem kehidupan. Nah, di Indonesia sendiri ini keanekaragaman hayatinya termasuk ke dalam negara nih yang diperbincangkan karena merupakan negara yang kaya banget akan sumber daya hayatinya. Hal ini karena apa ya? Kok bisa kaya banget Indonesia? Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga menjadi negara yang sangat diperhitungkan dalam hal biodiversitas di dunia. Yap, coba deh kalian lihat nih peta yang ada di peta dunia yang ada di sampingku. Kira-kira kalau kita amatin apa ya ini ya? Ada yang warna hijau, ada warna coklat, dan juga ada warna putih. Ini kita gambarkan ya. Warna putih itu yaitu daratan. Nah, kalau tentang peta dunia kayak gini, tentang kawasan-kawasan, daerah-daerah kayak gini, tentang apa ya? Yap, tentang geografis. Beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Yap, ternyata letak geografis ini sangat berkaitan erat dengan keanekaragaman hayati. Vegetasi merupakan produsen, dengan kata lain adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Nah, apa yang menjadi kebutuhan pokok vegetasi atau tumbuhan ya?
Tentunya sumber energi utama yang diperlukan tumbuhan untuk hidup adalah energi cahaya matahari. Telah kita ketahui ya, di daerah Khatulistiwa ini intensitas cahaya matahari paling tinggi daripada belahan bumi lainnya. Hal inilah yang menyebabkan kawasan sepanjang Khatulistiwa sangat kaya akan vegetasi. Kita patut bersyukur nih karena Tuhan Yang Maha Esa telah menempatkan kita, negara kita nih, tepat di garis Khatulistiwa. Jadi banyak kan keanekaragaman hayatinya. Nah, jika suatu daerah kaya akan vegetasi, maka akibatnya akan mendukung makhluk hidup lain yang menjadi konsumennya untuk bertahan hidup. Demikian juga dengan makhluk hidup lain pada tingkat trofik yang lebih tinggi, karena sumber makanannya pun ikut tersedia. Hal tersebut sangat mendukung terbentuknya keanekaragaman hayati di suatu kawasan. Tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat dilihat dari 3 tingkat, yaitu yang pertama keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua jenis, dan yang ketiga yaitu ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat genetik yaitu mempunyai arti bahwa keanekaragaman tersebut merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi genetik. Nah, agar lebih jelas, mari kita amati tingkat genetik ini pada makhluk hidup yang masih dalam satu jenis, yaitu berbagai varietas ikan koi. Apa sih yang kita dapat amati dari varietas ikan koi ini dan juga pada gambar? Nah, kita dapat melihat ya, variasi ikan koi dari warnanya. Ada yang berwarna putih, putih merah, dan masih banyak lagi. Apa ya yang menyebabkan terjadinya variasi tersebut? Benar banget. Variasi warna tersebut disebabkan oleh ekspresi dari gen atau fenotip yang dimiliki oleh ikan koi. Jadi dalam satu jenis ikan koi ini variasi dari fenotipnya sangat beragam. Inilah yang kita sebut dengan keanekaragaman hayati tingkat genetik. Nah, ada satu contoh lagi nih keanekaragaman hayati tingkat genetik, yaitu pada mangga. Bagi yang suka makan mangga, tentu kalian mengenalkan beberapa ragam jenis mangga, yaitu seperti mangga mana lagi, mangga golek, mangga gadung, mangga arum manis, ataupun mangga apel. Dari sisi buahnya, mangga-mangga tersebut memiliki rasa dan tekstur yang berbeda-beda. Begitupun dari segi penampilan fisik tanamannya, akan tetapi gennya masih sama loh. Keanekaragaman yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat dari adanya variasi berbagai jenis makhluk hidup. Dengan kata lain, keanekaragaman ini dapat kita amati mulai dari tingkat marga. Nah, salah satu contohnya yaitu pada jenis ikan hias, yaitu jenis ikan hias yang hidup di air tawar. Pada gambar yaitu dapat kita amati adanya variasi bentuk, warna, ukuran, dan seterusnya. Keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Lalu, kenapa bisa terjadi ya? Keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Contoh dari keanekaragaman jenis atau spesies yaitu pada tanaman palem-paleman. Dapat kita perhatikan sekilas ya, bentuk fisik tanaman ini mirip kan squat, padahal semuanya merupakan jenis atau individu yang berbeda. Misalnya yaitu pohon aren. Nah, dengan pohon pinang yang nama lainnya yaitu Arecaca tecu. Selain itu, habitat pohon aren yang biasa tumbuh di pegunungan mempunyai struktur daun yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini artinya setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Nah, dapat kita lihat ya pada gambar, tiap-tiap ekosistem ini mempunyai atau memiliki perbedaan baik jenis tanaman yang hidup di sana, hewan-hewan, serta lingkungan yang saling mempengaruhinya. Nah, apa saja sih
manfaat dari keanekaragaman hayati ini ya. Keanekaragaman hayati mempunyai peranan yang sangat penting bagi stabilitas ekosistem, termasuk manusia di dalamnya sebagai salah satu komponen di dalam ekosistem. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya hayati harus dilaksanakan secara bijaksana. Semakin tinggi tingkat keanekaragaman hayati, maka akan semakin mantap dan stabil suatu ekosistem. Jika kestabilan ekosistem ini terjaga, maka manusia sebagai salah satu komponen dalam ekosistem akan ikut terjaga pula keberadaannya. Mungkin kita sering kali ya mendengar bahwa ada peristiwa perusakan perkebunan atau perumahan oleh kawanan gajah, harimau yang memangsa hewan ternak. Mengapa sih hal itu bisa terjadi? Kalian tahulah ya jawabannya apa. Nah, keanekaragaman hayati ini memiliki banyak manfaat loh. Squat yaitu yang pertama ada jasa ekosistem, yaitu seperti air minum yang bersih, pembentukan dan perlindungan tanah, mengurangi dan menyerap polusi, berkontribusi terhadap stabilitas iklim, pemeliharaan ekosistem, dan penyerbukan tanaman. Kemudian ada sumber daya hayati, yaitu seperti makanan, obat-obatan, bahan baku industri, tanaman hias, stok untuk pemuliaan dan penyimpanan populasi. Kemudian ada nih manfaat sosialnya, yaitu seperti pendidikan, rekreasi, dan penelitian serta budaya. Terus ada nih contoh-contoh nyata dari pemanfaatan keanekaragaman hayati, yaitu misalnya untuk manusia ya, salah satunya yaitu sumber daya alam penghasil kebutuhan primer atau sekunder, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi dari berbagai macam sumber daya hayati. Misalnya untuk keperluan sandang, sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan diantaranya yaitu seperti wol, kapas, serta serat kelompok ulat sutra, dan masih banyak lagi. Kemudian ada sumber daya hayati yang dapat memenuhi pangan yang sangat melimpah, yaitu contohnya tumbuhan sumber karbohidrat seperti padi, singkong, sagu, dan tumbuhan sumber protein lainnya. Nah, kemudian ada kebutuhan papan, yaitu diantaranya dari pohon jati, mahoni, meranti, ataupun kelapa, dan lain-lainnya. Nah, itulah manfaat ya dari keanekaragaman hayati. Kemudian ada pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Nah, perkembangan teknologi yang begitu pesat tanpa memperhatikan keseimbangan alam berdampak pada keanekaragaman hayati lebih tinggi. Kegiatan manusia ini ada yang berdampak positif dan ada pula yang berdampak negatif. Nah, dampak negatif dari adanya kegiatan manusia ini yaitu misalnya dalam hal kegiatan ladang berpindah, intensifikasi pertanian, penemuan bibit tanaman dan hewan baru yang unggul yang mendesak bibit lokal, perburuan liar, dan penangkapan ikan dengan cara yang tidak tepat, dan juga penebangan liar, ladang berpindah, kegiatan manusia lain yang menyebabkan rusaknya hutan serta industrialisasi. Kemudian ada kegiatan manusia yang berdampak positif pada keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama ada penghijauan dari reboisasi, kemudian yang kedua ada pengendalian hama secara biologis, dan yang ketiga yaitu pemanfaatan hutan dengan menggunakan sistem real. Kemudian yang keempat ada usaha pemulihan hewan dan tanaman yang menghasilkan varietas tanaman dan hewan yang unggul. Dan yang terakhir yaitu usaha pelestarian alam yang dilakukan secara ex situ maupun in situ. Nah, bagaimana sih ya usaha perlindungan alam untuk keanekaragaman hayati ini? Nah, usaha perlindungan alam ini lebih dikenal dengan konservasi sumber daya alam hayati. Pelestarian biodiversitas ini bertujuan untuk mengawetkan makhluk hidup agar tidak mengalami kepunahan atau memperlambat laju kepunahan suatu makhluk hidup. Nah, perlindungan alam ini dibagi menjadi dua loh, yaitu perlindungan alam umum dan perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Nah, itulah tadi pembahasan materi kita tentang keanekaragaman hayati pada hari ini. Biologi Squad dan teman-teman biologi udah pada tahu kan ya sekarang tentang keanekaragaman hayati. Nah,
Nah, aku ngucapin makasih banget ya untuk kalian yang udah mau nonton video ini. Dan juga aku makasih banget buat temanku yaitu Ciki yang udah Iya Sela, sama-sama. temen aku udah bantuin aku untuk membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Oke, makasih ya untuk teman-teman biologi squad dan teman-teman biologi. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.